Vietnam, sebuah negeri dengan sejarah panjang, penuh luka dan kebangkitan. Dulu didera perang, kini dielu-elukan sebagai simbol pertumbuhan Asia Tenggara. Jalan-jalan barunya sibuk, gedung-gedung menjulang, dan angka ekonomi menanjak. Tapi, apakah itu seluruh kisahnya? Di balik citra modern dan senyum wisata yang hangat, ada sisi gelap yang jarang disorot. Kemiskinan yang tersembunyi, buruh yang diabaikan, suara yang dibungkam, alam yang dirusak, dan manusia yang diperdagangkan. Ini bukan kisah tentang masa lalu. Ini adalah realitas hari ini. Sebuah perjalanan menelusuri bayangan yang sengaja disembunyikan dari cahaya kemajuan. Sebuah pertanyaan mendasar, apa arti sebuah negara yang maju, bila sebagian rakyatnya masih tertinggal di dalam gelap? Di luar pusat kota yang berkilau, jauh dari kafe trendy dan apartemen tinggi, hidup jutaan rakyat Vietnam yang tak pernah merasakan denyut kemajuan. Di pedalaman, di gang sempit perkampungan urban, kemiskinan masih menggigit. Anak-anak berjalan tanpa alas kaki. Orang tua bekerja hingga senja tanpa jaminan hari tua. Sekolah dan layanan kesehatan, dua fondasi dasar kehidupan, masih menjadi kemewahan di banyak wilayah. Pemerintah menyatakan angka kemiskinan menurun. Tapi di lapangan, kenyataan tak semulus laporan. Ketimpangan antara kota dan desa, antara kaya dan miskin, semakin menganga. Di satu sisi, muncul generasi muda berpendidikan tinggi dan berbicara banyak bahasa. Di sisi lain, petani kecil terus berjuang mempertahankan sawahnya dari proyek properti dan zona industri. Kota besar terus berkembang, tapi pembangunan seringkali meminggirkan. Banyak yang tergusur demi jalan tol, pusat perbelanjaan, dan kawasan ekonomi. Warga yang tak punya suara, tak punya tempat. Kemiskinan di Vietnam bukan hanya soal kurangnya uang, tapi juga tentang ketidakadilan dalam akses dan kesempatan. Tentang sistem yang tumbuh cepat di atas punggung mereka yang tak pernah diajak bicara. Vietnam dikenal sebagai salah satu pusat manufaktur terbesar di Asia Tenggara. Dari sepatu bermerek, pakaian fashion, hingga komponen elektronik, semuanya diproduksi di sini, dengan harga buruh yang rendah. Bagi banyak investor asing, Vietnam adalah tanah peluang. Tapi bagi jutaan buruh, kenyataannya adalah hari kerja panjang, upah minimum, dan tekanan konstan. Gadis-gadis muda dari desa datang ke kota, berharap bisa mengubah nasib. Tapi mereka mendapati diri bekerja di pabrik sempit, tanpa serikat, tanpa perlindungan, tanpa suara. Lembur bukan pilihan, tapi kewajiban. Sakit bukan alasan untuk absen. Dan keluhan seringkali dibalas dengan pemutusan hubungan kerja sepihak. Anak-anak juga ikut terlibat, meski secara hukum dilarang. Di sektor informal, dari bengkel kecil hingga pertanian ekspor, tenaga mereka dieksploitasi secara diam-diam. Di dunia yang mencintai barang murah dan pengiriman cepat, jarang kita bertanya, siapa yang membayar harga sebenarnya? Dan seringkali, jawabannya adalah mereka yang tak punya kuasa untuk menolak. Di dunia modern, suara adalah kekuatan. Di banyak negara, rakyat bebas berbicara, menyuarakan pendapat, menyampaikan kritik, meskipun tajam. Tapi di Vietnam, kebebasan itu datang dengan risiko. Risiko diawasi, diintimidasi, bahkan dipenjara. Di balik wajah tenang pemerintah yang menjanjikan stabilitas dan kemajuan, tersembunyi sistem sensor yang ketat terhadap media, jurnalis, akademisi, bahkan warga biasa di media sosial. Kritik terhadap negara, terhadap partai, terhadap militer, seringkali dianggap sebagai ancaman, bukan masukan. Tak sedikit aktivis hak asasi manusia, blogger, hingga warga biasa yang ditangkap karena satu unggahan, satu kalimat, atau satu opini yang dianggap menyinggung otoritas. Pengadilan mereka digelar singkat, tertutup, dan vonisnya hampir selalu berat. Pasal-pasal,
mengganggu keamanan nasional, digunakan secara lentur untuk membungkam siapapun yang bersuara berbeda. Internet, yang seharusnya menjadi ruang terbuka, berubah menjadi ladang ranjau digital. Kata-kata bisa jadi peluru, komentar bisa jadi bukti. Banyak platform daring kini dipantau ketat. Beberapa situs berita independen diblokir, akun disusupi, dan jurnalis dipaksa menghapus konten. Dalam sistem satu partai seperti Vietnam, tak ada oposisi resmi. Tak ada ruang bagi perbedaan suara dalam parlemen. Semua diarahkan, semua dikendalikan. Represi bukan hanya soal politik. Ia menyusup ke pendidikan, ke dunia seni, ke kehidupan sehari-hari. Ketika siswa belajar bahwa mempertanyakan sejarah bisa dianggap subversif, maka generasi muda pun diajarkan untuk diam. Semua ini dilakukan atas nama stabilitas. Tapi apakah ketertiban yang dibangun di atas ketakutan bisa disebut damai? Pertumbuhan ekonomi bisa diukur dalam angka, tapi kebebasan tak bisa. Dan pertanyaannya adalah, siapa yang akan menjaga hak-hak dasar manusia ketika negara justru menjadi pelanggarnya? Vietnam, negeri dengan garis pantai panjang, sungai-sungai yang subur, dan pegunungan berhutan lebat, dulu dikenal sebagai surga alam tropis yang kaya. Tapi hari ini, surga itu sedang terluka. Demi pembangunan, banyak hutan di dataran tinggi tengah ditebang secara besar-besaran. Hutan primer yang dulunya menjadi rumah bagi spesies langka kini menyusut. Di kawasan Delta Mekong, perubahan iklim dan pembangunan bendungan di hulu sungai telah mengganggu ekosistem. Intrusi air laut merusak lahan pertanian. Persediaan air bersih menurun. Di kota-kota besar, polusi udara mencapai tingkat mengkhawatirkan. Penyakit pernapasan meningkat, dan diam-diam diterima sebagai harga kemajuan. Sungai-sungai berubah menjadi saluran limbah industri. Limbah dari pabrik tekstil, logam, dan kimia mengalir tanpa pengolahan memadai. Ikan mati, air berbau busuk, aktivis lingkungan tak selalu mendapat perlindungan. Beberapa bahkan dianggap mengganggu ketertiban. Pembangunan seharusnya bukan tentang seberapa tinggi gedung yang dibangun, tapi seberapa panjang umur bumi yang kita tinggali. Apakah kita sedang berlari ke depan, atau menuju kehancuran yang pelan-pelan, tapi pasti? Di jalan-jalan sempit kota Hanoi dan Ho Chi Minh, terselubung dunia yang jarang dibicarakan secara terbuka, dunia perdagangan manusia dan eksploitasi seksual. Vietnam adalah salah satu negara asal utama dalam jaringan perdagangan manusia di Asia Tenggara. Ribuan perempuan dan anak-anak dijerat, dibujuk, dijual, dan dipaksa. Mereka datang dari desa miskin, dari keluarga tanpa pilihan. Ada yang dijual ke Cina untuk dinikahkan paksa. Ada yang dikirim ke luar negeri sebagai pekerja seks ilegal. Di dalam negeri, industri prostitusi tumbuh subur. Tapi yang bekerja di sana, seringkali adalah korban. Mereka bekerja tanpa perlindungan, tanpa akses kesehatan, dan tanpa jalan keluar. Banyak dari mereka masih di bawah umur. Penegakan hukum lemah. Pelaku jarang disentuh. Korban sering disalahkan. Ini bukan sekadar kejahatan. Ini pengkhianatan terhadap nilai kemanusiaan. Ketika tubuh manusia bisa dijual, dan suara mereka tak dianggap, yang hancur bukan hanya hidup mereka, tetapi martabat kita bersama. Vietnam, di mata dunia, ia tampak sebagai negara yang sedang bangkit. Ekonomi tumbuh, investor berdatangan, dan turis membanjiri lanskap eksotisnya. Tapi di balik cerita kemajuan, tersembunyi narasi lain. Tentang kesenjangan, suara yang dibungkam, peluh dan luka yang tak tampak di balik etalase pertumbuhan. Kita telah menelusuri sisi-sisi yang jarang disorot. Dari buruh yang dieksploitasi, aktivis yang dibungkam, hutan yang ditebang, hingga tubuh manusia yang diperdagangkan. Ini bukan soal menyudutkan bangsa.
Ini soal menyuarakan kemanusiaan. Negara bukan sekadar bangunan dan bendera. Ia adalah tentang martabat manusia yang hidup di dalamnya. Pertanyaannya bukan siapa yang salah, tapi siapa yang berani peduli. Apakah kita cukup puas menjadi penonton? Atau bersedia menyelami kenyataan? Meski kenyataan itu tidak nyaman, dunia tak butuh lebih banyak negara kaya, tapi negara yang adil. Dan keadilan lahir dari keberanian melihat, mendengar, dan bertanya. Di akhir dokumenter ini, mungkin yang tersisa bukan jawaban, tapi benih kegelisahan. Dan dari kegelisahan itulah, perubahan perlahan bisa lahir.